membangun blended finance. Kita punya keynote speech dari Ministry of Finance dan Ministry of Investment, dan juga bagaimana ini di-ensure untuk finance use untuk digunakan sebagai development rasional. Dan kita punya keynote speak dari PT SMI yang biasa mendesain blended finance dan bagaimana memobilisasi kepada commercial finance. Dan bagaimana ini di-blended dan tailor untuk field level activity, dan bagaimana kita bisa membangun partnership dan membangun monitoring evaluation. Kami harap dari point discussion ini kita bisa membangun kolaborasi yang lebih nyata untuk mendukung sustainable jurisdiction. Itu mungkin slide terakhir saya. Terima kasih. Selamat berdiskusi. Terima kasih banyak Bapak Nasad Idris atas insights-nya in your opening remarks. And thank you for stressing also the points on the significance of blended finance, which clearly demonstrate the real partnership between public and private sector. And I believe we will have more to discuss on this during our next session. And now, ladies and gentlemen, we would like to invite to our virtual stage Ibu Masita Kristalin, PhD, the Senior Advisor for Minister of Finance, to deliver her remark on financing green jurisdiction through public-private partnership. The time is yours, Bu Masita. Thank you, Ken. Can I have my slide up, please? I cannot see my slide. Is it up yet? It's on the screen, Bu, I believe. It's already in the screen. Ibu Masita, can you see the screen? The presentation is already on the screen, Bu. We can see it already. Clearly. Yes. Okay. All right. Okay. I trust you that everyone can see the slide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Good afternoon to all of you. I wish you all good health and in good condition. It's an honor for us, the Ministry of Finance, to deliver a keynote on this event that could bring together government institution, private sector, as well as civil society in discussing financing green jurisdiction through PPP. As we all know, the COVID pandemic, which began in the early 2020, has changed all the condition of the economy, including in Indonesia. This unexpected condition is very extraordinary and has almost all impact to different sectors of our life, not just health, but also economy, and also our sustainability goal. This extraordinary event need to be responded also with extraordinary policies by all parties, including government, without forgetting the long-term solution and goal in Indonesia country in 2045, and also to achieve net zero, hopefully by 2060. In adherence of Undang-Undang Number 2 of 2020, government has decided to widen fiscal deficit above 3%, which was stipulated by the law between 2020 to 2022. So we have 3 years to have our fiscal expansionary, you can say, to be above what is usually stipulated by the law. This is aimed to help the government and the economy to carry out rescue, recovery, and reform so that we can have a good foundation on the economic recovery, which we can fail in 2021 and hopefully getting stronger in 2022. In addition to that, that's a bit of a short-term target, but also in the long term, we are continuing structural reform, as I mentioned, to achieve the Indonesia as a high-income country, but also the government is keen on continuing the sustainability target and sustainable development
including to achieve net zero. For the government, the 2022 state budget is an important tool to implement a counter-cyclical policy, strengthening economic recovery process, both implementation and effort in order to accelerate vaccination and also to accelerate the economy going forward. Next slide. The National Medium-Term Planning document noted that the need for infra financing for 5 years between 2020 to 24 is around 441 billion. 42% of it 185 billion. COVID-19 pandemic has had unprecedented impact and is anticipated to have long-term impact on a variety of areas, including infra development. Due to government limited fiscal capacity, the government focus is directed to areas that require immediate attention, including healthcare and social protection, but also support to different economic sector is a priority. Thus, private financing for infra is inevitable. On the other hand, we have learned from the pandemic the importance of emphasizing sustainable development and addressing climate change while preparing and supporting infra project. All this effort is directed towards our mentioned goal for NDC in 2030. The three aspects, 1, fulfilling the gap, 2, attracting private finance, and 3, addressing sustainability and resilience for better delivery, have been driving us to create numerous schemes and hopefully innovative instruments for infra financing. Next slide, please. On creative financing, we at the Ministry of Finance encourage and promote the implementation of creative financing, mainly through PPP, atau we call it KPBU, blended finance, and also PT SME will explain on the SDG Indonesia 1. Public-private partnership, or PPP, has been considered to be the origin of private participation in infra financing. Now, PPP has also become the driver for blended financing scheme, an effort to combine private financing and government funding. The second one is the blended financing scheme. The scheme is implemented to find the optimum financing structure, lower cost of fund for blending between private financing, government funding, and other funds. This has been initiated in PPP by providing, for example, viability gap fund to private companies and other types of support. The Ministry of Finance is eager to go beyond the PPP scheme in optimizing potential sources of financing, private development partners, philanthropies, and other potential financing sources. Ministry of Finance also established SDG 1 under PT SME as a blended finance platform that focus on financing projects which support sustainable development goals. The platform is also aimed at accelerating the implementation of blended financing as well as a pool of funds from potential lenders, investors, development bank, donors, and philanthropies. Next slide on the PPP framework. One of the creative financing scheme that has been developed and implemented is the public-private partnership scheme. This was launched first in 2005 and has come a long way to arrive at a solid framework as today. The Ministry of Finance has provided the necessary facility in terms of project development facility, viability gap fund, government guarantee, support to availability payment scheme, and other related support. From an institutional perspective, PPP currently has a PPP joint office, which is supported not only by government institutions as well as SMV, including PT SME, PII, IIF, and also Elman. The PPP scheme has also been implemented in many sectors covering areas, regions across Indonesia, and adopted not only by central government, but also local government. Local government is also an important player because a big part of the budget and execution power is already moved into local government now. It is now focused on sectors also that are related to solve basic needs and also urban problems. Ongoing project pipeline in slide 8.
Currently, we have several projects, 50 projects in the pipeline. 28 already have been signed and 22 are on the way. Some are, as you can see, are green and some are regular projects, but on the next 22 projects that we're going to do, we're going to aim more at an ESG comply project. Slide 9 is about SDG 1, but because we have PT-SMI, I will skip this part. We go directly to slide 10, please. The government has also accounted for the importance of addressing subnational disparity by promoting more alternative financing for regional and local government. As you can imagine, 60% of Indonesia GDP is contributed by Java and almost 80% only by Java and Sumatra. So there are a lot of area that needs to be rebuilt and needs to be accelerated in terms of development in order to create locus of growth across Indonesia. Otherwise, it will be really hard for us to achieve the high income status. Through the PT-SMI, we have created financing instrument for local government. We call it a local government loan. Yeah, the instrument is also an alternative for medium and long-term financing instrument other than regional budget. Next slide. Financing instrument for local or regional infra continue to be developed in 2022 after the law number 1 regarding financial coordination between central and local government. The regulation is expected to be an instrument to enable the environment for creative financing for infra development in the local government level. Actually, local government is the forefront for a regional development in terms of delivering service to our citizens. Under the law, local government may have alternative financing instrument for infra, particularly through bond issuance. It also emphasized the implementation of PPP scheme for infra financing in region or cities to accelerate infrastructure provision. Ladies and gentlemen, next slide, please. As today's topic to discuss sustainable practice, I would like to elaborate on our commitment to go beyond just infrastructure. It is also sustainable infrastructure. One of the initiatives is to explore how ESG principle being implemented in the infra development. The initiative is one among many other government policy to contribute to the achievement of Indonesia's NDC as well as SDGs by 2030. This is also part of our systemic approach on leveraging private participation as their appetites are now changing toward more sustainable investment. Next, please. One study case that we're currently working on is energy transition mechanism. If we talk about sustainable development, it's inevitable to talk about how we actually transform our energy into a more green energy. Energy transition is the key element of achieving the SDG and also the net zero. This can be achieved by setting transition pathway through enhancing the implementation of renewable energy, minimizing fossil fuel consumption, and utilizing carbon capture and storage. So we have to work on both the supply side of energy, changing it more to renewable, and work on the demand side, making sure people demand more renewable energy and use more renewable energy. On the other hand, the government realized that these ambitions are not without consequences. We have to make sure that the transition is just and affordable. So it's not just, but also have to be affordable. And we have to understand the consequences on increasing the capex of energy sectors. Therefore, our focus is directed toward how to access affordable financing in the program. The energy transition mechanism is a form of a transition activities. So in a regular taxonomy, it is not counted as a green activity. So sometimes working on energy transition mechanism, you cannot access the green financing that's hopefully available. But we argue that to do energy transition mechanism, on one hand, you have to retire the brown energy, on the other hand, building the renewable energy.
this is a transition mechanism that is needed, yeah, to achieve net zero. Ken. Mas Tita, my apologies. In the interest of time, would you mind wrapping up the remarks, please? Okay, finally, I think I can stop here. I hope this forum will be beneficial for us, and we look forward to any opportunity to collaborate with all of you. Thank you. Terima kasih banyak, Ibu Masita. Thank you very much for your insightful remarks on the financing greens jurisdiction through public-private partnership. And thank you also for sharing how government promotes and also initiates creative financing schemes, like you mentioned, like public-private partnership, blended finance, and also SDG Indonesia One. I believe we will talk more on that, Bu, on our later discussion. And now, ladies and gentlemen, we would like to invite Bapak Edwin Syahruzad, the Chief Executive Officer from Sarana Multi Infrastructure, to deliver his remark on accelerating regional initiative through blended finance. Pak Edwin, I believe the floor is yours. Thank you. Pak Edwin, my apologies, Pak. I don't think we can hear you. You're already unmuted yourself, but we still cannot hear your voice. To speak in front of you with regard to the how innovative finance and partnership can advance jurisdictional sustainability. Good afternoon, ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It is with great pleasure to me to be with all of you today at Dialogue 6 of the Jurisdiction Collective Action Forum. I would like to begin my presentation by extending my gratitude for the opportunity to speak today regarding the scheme that can accelerate an integrated PPPs project at the regional level. PTSMI is one of the Ministry of Finance Special Mission Vehicle, has a mandate as a catalyst to accelerate infrastructure development in Indonesia. We in PTSMI provide financing infrastructure projects, project preparation and transaction assistance for PPPs under the assignment from MOF. We also strengthen Indonesia infrastructure ecosystem by partnering with strategic development partners to promote sustainable development and tapping green investments for infrastructure projects. Next, please. Of course, PTSMI has been able to provide end-to-end support for a regional government, from project preparation to financing project to alternative source of funds, such as regional development loan and the SDG Indonesia One platform. As seen on the slide, PTSMI has worked with variety of stakeholders to support regional governments in accelerating infrastructure development. On the project preparation side, PTSMI supports government contracting agencies to prepare projects from outline business Agensi yang bekerja di bawah pemerintah dalam persiapan proyek. Financial close. And on the financing side, of course, PTSMI provides a regional development loan for priority infrastructure projects
economically feasible but not financially viable, that are in line with the medium-term plan of the regional government. Moreover, further support is provided through SDG Indonesia One platform, whereby we can mobilize support from donors, philanthropies, in particular through project technical assistance, and variety of de-risking facility focusing on the SDGs, on the SDGs projects, yeah, on the SDGs projects. Next, please. I think to further elaborate, we can showcase you projects that has been under the supervision of PTSMI, and in which PTSMI has supported a couple of portfolio, yeah, Semarang City, for instance, we have supported a couple of projects, which includes the number one is West Semarang Water Supply Project, which is in essence PPP projects in water supply. The project is currently in operation, whereby PTSMI previously supported Tirta Modal, which is a water utility company owned by Semarang City government, in developing a drinking water with a production capacity of 1,000 liter per second, and this project could serve 3 sub-district, namely West Semarang, Tugu, and Ngalian. I think the uniqueness of the project features is that it received government support in the form of a guarantee facility, which allow the project investors, yeah, to realize capex and obtain loan, such that the investors can develop the total facility in its benefit to provide clean water access to Semarang City, and also an increase of customer connection from 30,000 melayani 3.000 hingga 7.000, 30.000 hingga 70.000 melayani consumer sebanyak 30.000 hingga 70.000. Dan proyek ini memberikan pembelajaran yang sangat baik terkait mengenai proyek PPP, terutama di sektor air, karena ini mendukung oleh pemerintah kota dan juga DPRD, dan juga mengenai penyesuaian tarif juga, dan mendapat dukungan pemerintah yang dibutuhkan untuk mengembangkan jejaring distribusi air, dan juga pentingnya VGF untuk meningkatkan keterjangkauan dan pengambil alihan lahan. Ini adalah sebuah komitmen dari pemerintah dalam pengambil alihan lahan. Dan yang proyek kedua yang di mana kita sudah berkolaborasi dengan pemerintah Semarang adalah pembangunan BRT, Bus Rapid Transit. Dalam kasus ini kita mendapatkan dukungan dari dalam hal ini adalah dana
iklim hijau, dana hibah untuk proyek ini, proyek persiapan fasilitas yang digarap oleh SMI, dan proyek persiapan ini termasuk feasibility study dan juga penilaian dampak sosial dan lingkungan, dan juga pengambil alihan lahan, sehingga support atau dukungannya sekitar 800.000 US dollar. Dan kerja persiapan ini telah selesai di 2021, dan saat ini kita mengirimkan semua studi yang kita lakukan ke pemerintah Kota Semarang, sehingga menjadi keputusan dari mereka apakah akan mengikuti kajian persiapan proyek yang sudah kami hasilkan. Semoga akan terstruktur dan dilakukan di bawah PPP. Saya rasa proyek BRT ini sangat bermakna bagi kita karena ini dapat bermanfaat untuk Pemda dan pemerintah pusat dalam mengurangi penggunaan APBN dalam tahapan persiapan proyek dalam siklus proyeknya tentunya. Dan tentu saja diharapkan akan dapat memperkenalkan sebuah ruang baru untuk transportasi untuk kota seperti Semarang, dan dapat juga direplikasi di semua kota di seluruh Indonesia. Saya rasa dua proyek ini yang sudah ditampilkan bahwa dalam kolaborasi mutual, multilateral, dan filantropis dan donor dan juga pemerintah daerah, kita bisa mengenalkan pembiayaan atau blended finance dan pembiayaan inovatif dan juga modalitasnya dalam mengurangi ketergantungan pada dana dari pemerintah dalam pengembangan infrastruktur di Indonesia. Dan saya ingin menutup dengan bahwa ini sudah menjadi komitmen Pemda untuk proyek infrastruktur dan juga kepemimpinan dalam membuat keputusan strategis adalah menjadi kunci sukses dalam pelaksanaan proyek PPP di tingkat subnasional. Kembali, terima kasih untuk waktunya. Saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Edwin telah berbagi presentasi dan sambutan Anda, dan kita belajar mengenai program SMI dan juga dua kasus yang Anda sebutkan di sektor air dan juga transportasi dalam bus rapid transit. Dan saya sangat setuju dengan pernyataan Anda terakhir. Contoh-contoh proyek ini dapat merefleksikan bagaimana kolaborasi multi-stakeholder bisa memberikan pembiayaan inovatif dan solusi yang inovatif dan mengurangi ketergantungan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur dan ketergantungan dari pendanaan pemerintah tentunya. Sekarang kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Dr. Indra Dawana dari BKPM. Tapi saya baru mengetahui bahwa Pak Indra tidak bisa
bergabung bersama kita, tetapi dia sudah mengirimkan videonya dan kita bisa mendengarkan sambutan dari Bapak Indra. Terima kasih, silakan. Selamat sore, good afternoon, ladies and gentlemen, distinguished participants of the Selamat sore, peserta diskurs. Sangat berbahagia berada di sini. Terima kasih telah memberikan kesempatan ini kepada saya. Topik hari ini, bagaimana pembiayaan inovatif ini dapat memajukan jurisdiksi berkelanjutan. Saya melihat agenda dan saya melihat topik yang menarik yang akan didiskusikan dan banyak sekali pihak yang menarik yang akan menjadi pembicara dan saya rasa ini akan menjadi sesi diskusi yang menarik. Jadi untuk sesi ini saya diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan ini. Ada banyak fasilitas pembiayaan di tingkat nasional yang tersedia. Bagaimana kita menerjemahkan skema ini ke tingkat regional? Kita tentu sudah mengetahui bahwa pembangunan berkelanjutan adalah tentu saja kepentingan semua pemerintah di seluruh dunia, Indonesia termasuk. Misalnya energi terbarukan. Jadi proses ini dapat diakselerasikan jika Pemda dan pemerintah pusat berbagi antusiasme yang sama dalam energi yang terbarukan. Dengan melakukan hal ini, antusiasme ini bisa diterjemahkan ke dalam aksi konkret dan inovasi akan berkembang. Pembiayaan hijau akan melibatkan banyak pendanaan yang harus dibagi melalui kemitraan antar berbagai pihak, pemerintah dan non-pemerintah, jadi di tingkat nasional dan subnasional, untuk membiayai upaya mitigasi adaptasi iklim misalnya. Kita harus memerlukan pendanaan kumulatif setidaknya 350 juta US dollar dan hanya 27% dapat di-cover oleh pemerintah dan swasta bisa meng-cover 33%-nya. Jadi masih ada kekurangan 40% dari target kita. Pemerintah memiliki berapa banyak fiskal yang tentu saja dapat menarik investasi, misalnya pada kendaraan elektronik misalnya. Jadi pemerintah pusat bisa mengalokasikan pendanaan pada melalui tentunya anggaran kementerian dan yang lainnya. Dan tentu saja disuplementasikan dengan dana hibah, misalnya dana alokasi khusus yang bisa digunakan untuk pangan, kesehatan, penataan hutan dan lingkungan, atau bisa menggunakan DAK non fisik untuk penanganan limbah, dan ada dana insentif daerah atau regional insentif daerah untuk manajemen limbah secara regional, atau ada dana desa yang bisa digunakan untuk energi alternatif low carbon, dan banyak jadi dana berdasarkan ekologi yang lainnya, dan ini tersedia di tingkat nasional dan bisa digunakan oleh pemerintah regional juga. Skema ini sudah dimasukkan ke dalam alokasi budget regional. Pertanyaannya, apakah skema ini bisa memastikan program rail yang bisa meningkatkan kualitas lingkungan secara nyata? Apakah bisa menstimulasikan pembangunan di area-area ini? Sebelum itu, ada 3 permasalahan yang harus dijawab sebelumnya. Pertama, bagaimana kita mengukur pembangunan berkelanjutan? Kita belum memiliki kalkulator atau mekanisme yang sama yang bisa memonitor perkembangan, tetapi
taksonomi hijau oleh OJK bisa membantu sektor mana yang hijau sehingga anggarannya bisa dimasukkan ke mereka sehingga memberikan keterangan. Kita harus memastikan bahwa perusahaan memajukan disclosure mereka dan pemerintah regional bersama dengan pemerintah pusat dan akademik bisa mempersiapkan kriteria kesiapan mereka untuk kegiatan ekonomi setempat. Dan juga ada multivisi dengan pembiayaan hijau akan ada dampak terhadap ekonomi. Beberapa sektor, terutama pertambangan, akan terdampak dan kebijakan hijau akan mempengaruhi Sumatera hingga Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Dan pada yang terbatu, pada produk intensif energi akan mendapat penurunan pendapatan. Dan biasanya yang berpendapatan rendah memang konsumsi energinya lebih rendah. Jadi sehingga akan terjadi, jika ini terjadi, ini akan memastikan motivasi yang rendah untuk menggunakan fasilitas hijau karena akan berdampak pada pendapatan mereka. Dan yang ketiga adalah konsisten mengenai kesadaran kita. Mungkin banyak yang sadar mengenai manfaat dan biaya dengan menjadi hijau, tetapi mungkin tidak melihat kepentingannya. Dan strategi fiskal baru harus didekati dengan hati-hati. Berapa orang yang bisa memahami framework SDG misalnya. Pembiayaan iklim masih sangat muda, terutama dalam pelaksanaan. Masih banyak ruang untuk peningkatan. Oleh karena itu, saya rasa itu yang ingin saya bagi dengan Anda. Semoga Anda akan mendapatkan diskusi yang baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Indra untuk sambutan yang sangat baik. Dan menyoroti tentunya mengenai pembiayaan hijau dan menjelaskan bagaimana anggaran sudah diberikan di tingkat subnasional dan juga bisa didistribusikan ke regional dan juga beberapa permasalahan mengenai alokasi-alokasi ini dan pendanaan ini. Dan saat ini masih diperlukan pendanaan lebih lagi untuk menerapkan 100% pembiayaan hijau. Dan juga ada beberapa permasalahan yang disebutkan Pak Indra mengenai mekanisme bagaimana kita memonitor perkembangan dari program berkelanjutan yang sudah dilaksanakan di seluruh negeri dan juga di tingkat regional di setiap area di Indonesia yang sedikit berbeda di Indonesia. Dan juga ada beberapa tools yang sudah diterbitkan oleh pemerintah nasional mengenai Green Taxonomy dari OJK yang bisa mengkategorisasikan dan mengidentifikasi proyek hijau yang bisa dikembangkan di masa yang akan datang. Terima kasih Pak Indra untuk sambutannya, dan sekarang kita akan melakukan diskusi interaktif kita dan membangun pembiayaan pemerintah dan swasta untuk memajukan jurisdiksi yang berkelanjutan. Dan silakan Anda berinteraksi dengan memberikan pertanyaan Anda di dalam comment box, dan kita menyediakan juga penterjemahan secara
simultan sehingga Anda bisa silakan mengklik icon penerjemahan dan sekarang kita akan mengundang kepada pembicara kita dan kita akan dipimpin oleh Dion Sitepu dari IDAHA. Selamat sore Pak Dion. Silakan memimpin sesi selanjutnya. Buat Bapak Ibu semuanya, pertama-tama terima kasih buat Pak Nasar untuk pembukaannya dan juga para keynote speaker, Ibu Masita, Pak Indra, Pak Edwin. Dari presentasi sebelumnya kita belajar bahwa para pemimpin global dan juga Indonesia sendiri telah menunjukkan komitmen yang besar dalam upaya masing-masing dalam membangun public-private partnership untuk integrasi keuangan dan jurisdictional sourcing. Again, perkenalkan kembali, nama saya Dion Sitepu, Program Manager dari Inisiatif Dagang Hijau. Saya akan menjadi moderator Anda selama kurang lebih 90 menit ke depan. Skema dari diskusi ini lebih ke arah talk show. Jadi, again, kami berharap Bapak dan Ibu bisa juga memberikan komen di dalam comment box jika ada yang ingin ditanyakan dalam sesi diskusi. Izinkan saya untuk melanjutkan diskusi ini dalam bahasa Indonesia. Jika Anda ingin memilih bahasa Inggris, Anda dapat menggunakan layanan juru bahasa yang telah disediakan yang di dalam Zoom Anda masing-masing. Kami juga nanti akan membuka sesi tanya jawab di akhir diskusi. Dengan saya sudah ada speaker yang terhubung secara virtual. Saya mengundang Bapak Amini Maros selaku Kepala Bapeda Kuburaya, dan juga ada Selamat sore. Ibu Christiana Lim selaku CEO PT Bumi Tama, Bang Hendra, Sustainability Project Leader dari Forum Konservasi Leuser, dan yang terakhir ada Bapak Hans Loth dari Global UN Environment Partnership dan juga Rabobank Group Eksekutif. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin untuk memulai diskusi saya undang mungkin untuk memperkenalkan diri dan juga memberikan sedikit paparan tentang program ataupun inisiatif yang sedang dijalankan. Mungkin saya bisa mengundang Pak Amini untuk memulai. Terima kasih, waktu dan tempatnya disediakan, Pak. Terima kasih, Mas Dion. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, good afternoon, the participant of the dialogue. Firstly, I want to give the regard from my Bupati, Pak Muda Kuburaya. Salam dari beliau untuk kita semua. Kemudian saya juga akan menyampaikan kondisi atau keadaan bagaimana Kuburaya dalam rangka berinovasi untuk menggait partner-partner dalam rangka melaksanakan pembangunan di Kabupaten Kuburaya. Kita ketahui bersama sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah, maka salah satu kewenangan yang ada pada kita yaitu masalah kehutanan ini sudah ditarik oleh pemerintah provinsi. Untuk Kabupaten Kuburaya sendiri, saat ini luas kawasan hutan yang ada di Kabupaten Kuburaya kurang lebih 45% dari luas wilayah yang totalnya 700.000 hektar, artinya ya sekitar 350 hektar adalah kawasan hutan. Namun kita tidak berkecil hati karena ini sudah aturan, maka kita mengikuti aturan tersebut. Nah, di dalam kawasan hutan tersebut ada masyarakat kita yang hidup di sana. Sehingga kita sebagai pemerintah daerah merasa turut bertanggung jawab terhadap masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan tersebut. Next. 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 Nah, dinamika permasalahan kawasan hutan
memberikan tantangan tersendiri dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Kuburaya. Dengan perubahan pola pemanfaatan pasca lodging, kami berupaya mencari solusi untuk pemanfaatan hutan dengan skema perhutanan sosial. Tercatat kurang lebih terdapat 32 izin hutan desa yang ada di Kabupaten Kuburaya. Keberadaan konsesi atau perizinan kehutanan dan perkebunan belumlah optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan IDM di desa-desa di sekitarnya. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Kuburaya secara kemitraan dengan teman-teman dari KPH, NGO atau CSO, serta dari tingkatan pemerintahan, baik itu pemerintahan desa, kemudian dari pemerintahan Kabupaten Kuburaya sendiri, provinsi, dan pemerintah pusat, kami melakukan upaya bersama-sama bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di kawasan hutan tersebut. Ada banyak hal yang kami lakukan, ya diantaranya adalah melakukan fasilitasi penerbitan perizinan hutan desa dan peningkatan kapasitas LPHD, lembaga hutan desa. Hal ini kami lakukan adalah dalam rangka memberikan akses kepada masyarakat dalam memanfaatkan serta mengelola sumber daya hutan dan sekaligus melaksanakan mandatori SDGs. Untuk itu, strategi yang digunakan oleh Bapak Bupati Kuburaya adalah strategi Kepong Bakul. Kepong Bakul ini adalah kolaborasi antara stakeholder, baik itu dari institusi pemerintahan, NGO, kemudian dari pihak swasta. Nah, upaya yang kami lakukan dengan Kepong Bakul ini adalah melalui penjaringan kemitraan pembangunan dengan mengajak instansi-instansi terkait, baik itu dari tingkat provinsi maupun dari tingkat pusat, agar dapat memperkuat pendampingan terhadap masyarakat yang berada di kawasan hutan. Adapun upaya-upaya yang kami lakukan bersama-sama dengan teman-teman, baik itu dari instansi pemerintah maupun NGO, diantaranya adalah kegiatan capacity building. Bagaimana kami meningkatkan kapasitas masyarakat, memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang caranya bertani dan bertanam. Kemudian yang kita lakukan adalah melakukan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat agar mereka bisa memanfaatkan potensi hutan yang ada di sekitar mereka. Selanjutnya, kami lakukan adalah meningkatkan potensi yang ada seperti yang kita lakukan dengan teman-teman dari NGO, budidaya kepiting, kemudian madu mangrove. Nah, di Kuburaya juga kita terkenal dengan mangrove kita yang sangat luar biasa. Ada 66 jenis mangrove di Kabupaten Kuburaya. Saya kira ini di seluruh dunia di Kuburaya kayaknya yang paling banyak jenis dari mangrove ini, dan ini juga merupakan ikon Kabupaten Kuburaya dengan adanya hutan mangrove ini. Selain itu juga kami mengembangkan bersama-sama teman-teman dari NGO dan KPH adalah mengembangkan produk komoditi serai wangi. Serai wangi ini banyak sekali pasar yang meminta, baik itu pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri, dan serai wangi ini sangat menjanjikan sekali. Selain itu juga kami kembangkan di kawasan perhutanan ini adalah jahe. Nah, jahe kebutuhan untuk lokal saja ini kita sudah merasa
kekurangan sekali. Untuk itu kita menggenjot terus untuk kebutuhan jahe ini. Kita belum bicara untuk ekspor karena untuk kebutuhan dalam negeri saja Pak hal Amini, ini masih. maaf Pak, saya potong Pak, 1 menit lagi Pak. Nanti untuk diskusi detailnya kita akan melanjutkan di siap. sesi Q&A Pak ya. Jika ingin Siap, diselesaikan Pak, silakan Pak. Saya ada waktu sekitar Baik. 1 menit lagi. Terima kasih. Oke, karena keterbatasan finansial, karena finansial kami, APBD kami hanya sekitar 1,5 triliun. Nah, untuk itu Bapak Bupati mengajak kami untuk berinovasi, mencari alternatif di luar APBD. Jadi kami membuka peluang investasi hijau sesuai dengan potensi yang ada di Kabupaten Kuburaya. Untuk itulah Bapak Bupati selalu mengatakan kami mengejar ekonomi, investasi boleh masuk, tetapi lingkungan harus tetap terjaga. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amini. Mungkin kita akan lanjutkan diskusi lebih detail lagi Pak ketika sesi Q&A. Mungkin untuk selanjutnya saya undang Ibu Christina Lim untuk memberikan paparannya. Ibu Christina, waktu dan tempat disediakan. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Dion. Thank you for the introduction. Selamat sore, good afternoon Bapak, Ibu, in the audience and the panelists. It's a privilege. Selamat sore, semua yang sudah hadir. Sebelum saya berbagi mengenai praktek-praktek di lapangan, saya akan memperkenalkan mengenai Bumi Tama Agri. Kita adalah produsen CPO dan SPK. Ada 30 operasi di Kalimantan Tengah, Selatan, dan Riau, dan juga pusat di Jakarta dan Singapura. Kita telah mengadopsi kebijakan berkelanjutan, tidak ada eksploitasi tentunya, dan untuk menciptakan visi bersama yang bisa diterima oleh pemangku kepentingan yang ada, dan juga mencapai tujuan global dan juga meningkatkan mata pencarian masyarakat di sekitar operasi kita, dan juga dengan ketahanan pangan dan produktivitas dan deforestasi dan yang lain permasalahan lainnya, dan juga perubahan iklim tentu saja memerlukan PPP. Sehingga 5 tahun yang lalu dengan IDH kita mendanai bersama BBC Konservasi Bumi Tama dan programnya di Ketapang, Kalimantan Barat, dan termasuk program rehabilitasi menciptakan produk bukan kayu sebagai mata pencaharian alternatif, dan juga kita perencanaan penggunaan lahan seperti monitoring keanekaragaman hayati dan yang lainnya, dan peningkatannya. Kita juga mendukung seperti pengembangan kapasitas, pelatihan, bantuan keuangan, dan bantuan teknis, asistensi teknis. Dan kita juga bekerja bertanya apa yang diinginkan masyarakat, apa yang mereka ingin lakukan. Misalnya mereka ingin mengenai beternak, bertani, menanam coklat, dan yang lainnya. Kita memberikan uang untuk membeli bibit, dan ketika sudah berlanjut, kita meminta mereka melakukan putaran kedua dengan desa selanjutnya. Ini skema yang gotong royong dengan banyak pemangku kepentingan, dan juga kita menjadi mata pencarian alternatif tentunya, dan juga mendorong masyarakat untuk untuk mendukung pertanian yang efisien, dan ini tentu saja berkontribusi pada SDG, zero hunger, tidak
pengurangan kemiskinan dan yang lainnya. Dan kita juga menyediakan pembiayaan untuk pihak terpilih yang bisa menciptakan kemandirian dan juga ketangguhan dalam keuangan. Skema ini juga memberikan pembagian pengetahuan, dan tentunya kita akan nanti berdiskusi lebih lanjut dalam sesi diskusi. Untuk panelis berikutnya saya undang Bapak Hans Sloth untuk memberikan paparan. Pak Hans, I believe it's your turn. Please go ahead. Thank you. Yes, good afternoon. Selamat sore semuanya. Sangat senang sangat berbahagia bisa di sini bersama Anda, dan saya sudah mendengarkan pembicara-pembicara sebelumnya. Dan first of all, we were talking about blended finance as such. We were talking about blended finance within infrastructure, and we were talking about blended finance in energy. And it seems that now with Ibu Christina, we are migrating to a related migrasi pada pangan dan pertanian, dan tentu saja pangan dan pertanian tidak bisa juga terlepas dari infrastruktur dan energi tentunya. Dan saya akan memperkenalkan diri saya adalah Hans Sloth, dan saya bekerja untuk Rabobank. Dan dalam Rabobank, di luar Belanda, mandat kita adalah mendukung klien kita dalam pangan dan pertanian. Jadi ini adalah sangat selaras dengan poin dari Ibu Christina. Ketika kita ingin membawa klien kita pada 2030, mendukung perjalanan menuju tujuan Paris dan planet yang lebih baik, kita melihat banyak tantangan. Sangat sulit mentransisi sistem pangan yang ada, dan salah satu enabler-nya adalah keuangan. Dan saya ingin berkata bahwa keuangan tentu saja bukan satu-satunya enabler. Ada banyak sekali nanti kepingan-kepingan lain yang harus digabungkan. Tetapi tentu saja blended finance adalah salah satu yang ada. Kenapa? Karena kesenjangan pembiayaannya sangat besar. Pemerintah dan swasta tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Oleh karena itu, ada sesi sore ini sangat baik dan berbagi pengetahuan sangat luas, di mana pemerintah dan swasta dapat berbagi keuangan. Dan Rabobank, jika ingin mendukung dalam perjalanan ini, kita harus melihat rantai pasokannya. Petani skala kecil memiliki peran, dan kita semakin bergantung pada petani skala kecil untuk menyediakan pangan di meja kita. Tapi jika petani skala kecil tidak memiliki alat keuangan untuk berproduksi, maka mereka tidak akan dapat bertahan. Dan tentunya kita harus membantu mereka. Oleh karena itu, Rabobank kita memberikan 1 triliun kepada petani, terutama petani skala kecil di seluruh dunia, untuk mentransformasi sistem pangan sehingga kita bisa berproduksi lebih banyak pangan lagi. Dan sehingga seperti proyek yang seperti disebutkan Ibu Christina ada sangat penting, terutama di mana di sekitar konsensi, dan Anda bagaimana bekerja satu dan membangunnya dan men-scale up-nya. Jadi jika kita ingin melakukan hal ini, tentu kita ingin bank swasta untuk sebagai bagian dari ini. Jadi pemerintah, bank swasta sedikit ketat, dan harus
mengenai hibah ini. Jadi ini adalah di mana pendanaan pemerintah dan donor lainnya akan mengurangi resiko yang dihadapi oleh bank swasta dalam pendanaan seperti ini, sehingga proyeknya dapat beroperasi di lapangan. Dan oleh karena itu kita sekarang berdiskusi dengan di sini dengan IDH dan mensupport diskusi jauh ini. Jadi kita sangat baru saja pada yang kita ingin lakukan adalah untuk melepaskan pendanaan ini ke petani di seluruh dunia. Dan hari ini kita berbicara dengan Indonesia dan bekerja dengan mitra dan juga pemain dan aktor industri, sehingga karena ini adalah kemitraan dan juga pembiayaan, bantuan teknis, dan juga ini juga tentang rantai pasokan. Dan kita terus harus menuju pada pasokan pangan yang lebih berkelanjutan. Jadi mengurangi deforestasi, mempromosikan reforestasi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan, dan juga mata pencarian pedesaan. Jika tidak diperkuat, maka tidak akan sukses. Mereka harus di-enable, bukan saja tentang uang, tetapi juga memberikan dukungan. Terima kasih Ibu Christina sudah berbicara mengenai hal ini. Dan senang sekali mendengar bahwa Bumi Tama melakukan hal ini. Oleh karena ini adalah kerja tim, dan kita bekerja bersama secara ideal di dalam landscape di mana pemerintah daerah dan masyarakat setempat bekerja bersama. Sangat senang berada di sini, dan saya sangat terbuka pada pertanyaan dan jika ada untuk berbagi pengetahuan. Bang Hendra Serial dari FKL. Bang Hendra sudah di tempat ya? Sudah. Oke. Silakan, Bang Hendra, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, Bang Dion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi semua audiens yang hadir pada acara Jurisdiction Collective Action Forum sore hari ini. Senang bisa bersama dengan semua pakar di sini. Izinkan saya sedikit menceritakan tentang kegiatan kami. Sebelumnya, sedikit saya sampaikan bahwa saya dari Forum Conservation Lauser, yaitu lembaga yang bekerja di bidang konservasi, tetapi saat ini kami mencoba untuk mengembangkan bagaimana masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari konservasi yang kita lakukan, dan juga mereka bisa berkontribusi untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan konservasi yang kita jalankan. Saat ini kami sedang menjalankan sebuah program, yaitu Verified Sourcing Area atau Source Up, yang disupport langsung oleh IDH dan buyer seperti Unilever, PepsiCo, dan Musimas. Bapak Ibu sekalian, program ini merupakan program yang sangat menarik ya, kalau kami lihat di sini bahwa bagaimana kita di sini dalam program ini bekerja secara bersama, bagaimana menuju suatu tujuan dengan bekerja bersama, yang dilandasi pada suatu pilar yang cukup baik, yaitu PPI Compact. Di mana pilar ini yang pertama sekali adalah bagian produksi, kita bagaimana berupaya untuk meningkatkan produksi yang berkelanjutan di wilayah program, produksi yang lestari, di mana nanti bisa dijamin semua produksi yang keluar dari wilayah program, yang dalam hal ini adalah Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh, itu adalah produksi yang clear and clean. Jadi tidak ada isu-isu lingkungan yang akan dilabelkan pada produksi produk-produk yang keluar dari Aceh Tamiang. Nah, kemudian pilar yang kedua adalah proteksi. Bagaimana dengan program ini kita mengajak semua pihak yang terlibat ini untuk bisa memproteksi areal-areal yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan yang harus kita jaga. Dan juga di sini adalah yang terakhir adalah dengan inklusi, bagaimana kita bersama-sama
multi pihak di sini untuk bisa menjalankan, mewujudkan program ini berjalan. Nah, Bapak Ibu sekalian, program ini merupakan program pilot project untuk yang pertama di dunia, kalau saya tidak salah. Dan ini merupakan satu program yang saat ini menjadi perhatian besar di Provinsi Aceh. Bagaimana tidak? Melalui program ini kita berkolaborasi, kita bisa bersama-sama bekerja dalam program ini dalam satu meja, dalam satu forum antara pemerintah, NGO, kami sebagai lembaga sebagai NGO, private sector, perusahaan, dan masyarakat dan donor. Nah, ini selama ini sangat jarang terjadi. Di mana sebelumnya kita lihat bagaimana pemerintah agak sedikit alergi terhadap lembaga-lembaga atau NGO. Dan perusahaan juga agak sedikit alergi terhadap masyarakat atau pemerintah gitu. Kalau mohon maaf bila ini salah. Dan juga bagaimana masyarakat juga bagaimana mereka sudah apatis terhadap hal-hal bantuan terhadap mereka. Tetapi melalui program Verified Sourcing Area ini yang kita jalankan di sini kita bisa membuktikan bagaimana kita bisa bekerja bersama-sama untuk suatu tujuan yang kita sudah rencanakan di awal. Nah, Bapak Ibu sekalian, program Verified Sourcing Area ini adalah tujuan utama yaitu menjadikan suatu landscape itu menjadi daerah yang lestari, yang berkelanjutan, yang telah terjamin terhadap kegiatan-kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan yang lainnya yang betul dikatakan sebagai daerah yang clear and clean. Nah, saat ini melalui program ini kita telah melakukan pertama, kita sudah melakukan 2 kegiatan di sini, yaitu yang pertama untuk yang tahap pertama itu VSI Tenggulun dan yang kedua untuk VSI Semadam. Nah, melalui program ini pemerintah kita melalui pendanaan dalam program ini kita berkolaborasi di mana pemerintah memberikan kontribusi, perusahaan lokal memberikan kontribusi, lembaga NGO memberikan kontribusi. Dan di sini juga kita membentuk satu forum multi pihak yang disebut dengan PUPL juga ikut memberi kontribusi. Jadi di sini kita merupakan bersanding bersama untuk menjalankan program ini. Nah, alhamdulillah program ini sekarang ini sudah berjalan dengan baik. Untuk tahap pertama, saat ini kita sudah dalam proses untuk mencapai sertifikasi RSPO, di mana 497 petani di wilayah binaan kita itu sudah ke tahap eksternal audit untuk sertifikasi ISPO dan RSPO. Nah, Bapak Ibu sekalian, audiens acara GCAF pada sore hari ini semoga menjadi landasan yang kuat, menjadi dasar bagi kolaborasi, baik itu dalam hal kerja, pendanaan, maupun hubungan yang baik antara berbagai pihak dalam menjalankan suatu program di suatu daerah. Saya pikir Bang Dion cukup di sini dulu. Nanti lebih jauh kita bisa saling bertukar informasi dalam session diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hendra buat paparannya. Setelah ini kita akan masuk ke sesi talk show. Seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya, kami berharap bahwa diskusi ini lebih informal, jadi saya persilakan untuk para panelis bisa saling bertanya dan berdiskusi, dan juga untuk para partisipan juga bisa bertanya kepada 4 panelis kita hari ini di dalam box Q&A. Mungkin sebagai kick-off Q&A session kita, Bapak Ibu panelis, izinkan saya untuk bertanya mungkin pertama tadi kepada Pak Kepala Bapeda ya, Pak Amini. Jadi tadi disebutkan bahwa dari Pak Bupati sendiri, dari pemerintahan Kabupaten Kuburaya sendiri sudah membuka jalan untuk masuknya investasi ke dalam jurisdiksinya Kuburaya, Pak. Nah, mungkin pertanyaan pertama dari saya adalah infrastruktur atau kebijakan apa saja yang sudah dikembangkan atau sedang dikembangkan oleh Pemkab Kuburaya untuk memfasilitasi agar
blended finance ini juga bisa masuk secara efektif ke dalam landscape tersebut seperti itu. Karena di sini kita juga ada Pak Hans, mungkin nanti juga kita bisa melihat atau mendengarkan kira-kira komponen-komponen atau bagian apa saja yang diperlukan oleh Rabobank atau Agritree untuk invest di dalam suatu landscape. Mungkin pertanyaan pertama ke Pak Amin, terus jika saya boleh melanjutkan untuk Bu Christina ya, izin Bu untuk bertanya terkait tadi juga sebutkan beberapa inisiatif seperti BBCP, terus ada smallholder program, di mana di kedua program itu juga ada support local community melalui rolling fund atau rolling cash. Nah nanti mungkin pertanyaannya kira-kira next step dari inisiatif yang sedang Bu Mitama kerjakan kira-kira seperti apa Bu? Berarti apakah nanti setelah dibangunnya kapasitas petani ataupun local community, nantinya apakah akan dibantu juga untuk proses sertifikasi? Nanti mungkin juga bisa disambungkan again Pak Hans, mungkin bisa juga terkait minimum ticket size atau mungkin jumlah petani berapa yang bisa disupport oleh Rabobank ataupun Agritree. Mungkin nanti saya bisa untuk trigger diskusi kita selanjutnya. Dan yang terakhir untuk Bang Hendra, FKL seperti yang kita tahu salah satu frontliner ya Bang untuk untuk membangun multi stakeholder coalition di sekitar leisure ecosystem. Nah mungkin Bang Hendra juga bisa menjelaskan sedikit tentang lesson learn yang didapat selama membangun program tersebut. Tadi contohnya Bang Hendra sudah menjelaskan tentang 470 petani yang sudah siap untuk mendapatkan sertifikasi RSPO, Bang Hendra. Nah mungkin kedengaran ya Bang. Jadi nanti untuk next step-nya seperti apa dan mungkin bisa juga dijelaskan lesson learn ataupun challenges yang dihadapi selama proses tersebut. Karena saya yakin partisipan di dalam diskusi kita hari ini juga banyak dari sektor sawit, terutama dari petani juga. Jadi mungkin ada baiknya kita juga share kepada teman-teman untuk memahami kendala-kendala yang ataupun success story yang didapat selama program tersebut seperti itu. Mungkin itu untuk kick off kita hari ini. Nanti setelah ini kita akan buka Q&A session dari para partisipan. Saya sudah lihat ada beberapa, nanti kita akan diskusikan. Mungkin saya mulai dari Pak Amini dulu, boleh Pak, silakan. Terima kasih Mas Dion dan perkenalkan semuanya. Jadi kebijakan yang kita lakukan dalam rangka mendukung investasi di kawasan hutan ini adalah dengan membentuk Pokja P3H atau yaitu Pokja Percepatan Pelaksanaan Pertumbuhan Hijau. Hal ini diperkuat dengan surat keputusan Bupati nomor 397 Bapeda tahun 2021 tanggal 25 Juni. Inilah yang menjadi payung hukum kita, inilah yang menjadi rumah bagi para investor untuk masuk di wilayah kawasan hutan yang bisa kita berdayakan. Adapun tugas utama dari Pokja Percepatan Pertumbuhan Hijau ini yang pertama adalah menjadi akselerator dalam mendorong kebijakan pendanaan investasi kerjasama dengan lembaga lainnya yang relevan. Kemudian mengawasi dan memastikan pelaksanaan strategi dan rencana aksi percepatan pertumbuhan hijau yang ada di Kabupaten Kuburaya. Serta yang ketiga adalah Pokja P3H ini menjadi akselerator dalam membangun kerjasama dalam mendukung implementasi rencana pertumbuhan hijau di Kabupaten Kuburaya. Demikian Mas Dion. Baik, terima kasih Pak Amini. Mungkin saya persilakan Ibu Christina. Ibu, silakan waktunya. Iya,
Thank you, Pak Dion. Terima kasih Pak Dion. Ada dua jenis, ada dua kegiatan di masyarakat, di mana kita mempromosikan untuk kelapa sawit dan non kelapa sawit. Kita mendukung petani skala kecil untuk meningkatkan kapasitas mereka dengan pelatihan juga dan meningkatkan hasil mereka untuk petani skala kecil dan plasma, dan juga mentransportasikan dengan biaya yang lebih rendah. Ini juga sebagai bagian dari program kita. Kita mencoba membantu mereka melalui program, misalnya dengan program lokal lainnya, kerajinan dengan perikanan dan yang lainnya. Dan kita memberikan pelatihan ini untuk meningkatkan keahlian anggota masyarakat, dan juga ada juga Universitas Bumi Tama yang kita bekerja sama dengan Institut Yogyakarta. Kita ingin meningkatkan ketangguhan desa-desa tersebut, dan kita melihat kemampuan PDI selama 5 tahun terakhir. Dari 120 desa di sini, dari 2016, tidak satu pun dari desa dari 20 itu maju, dan sekarang sudah ada 60 dan 57 sudah baik, dan ada yang masih di terbelakang, dan kita terus mendukung mereka, dan kita melihat inklusi untuk mata pencarian yang berkelanjutan sangat penting, dan berpartner dengan organisasi Rabobank dan IDH, kita akan terus saja menyediakan pendanaan dalam jangka waktu 35 tahun ke depan. Ada pertanyaan, apa yang akan kita lakukan di tingkat nasional? Saat ini kita akan membangun program kemitraan pertanian perhutanan sosial yang akan memberikan manfaat ke area. Kita percaya pada kegiatan kolaboratif yang melibatkan semua pemangku kepentingan, karena semua memiliki tentunya keahlian yang berbeda. Pak Amini dari Kalimantan dan Pak Hans dari Belanda dan kami dari Jakarta, ini sangat penting tentunya untuk berkolaborasi. Thanks for sharing your thoughts, Bu Christina. I think it's well noted. And I think I'll let Pak Hans to respond it as well. And then, yeah, Pak Hans, if you can take one. Silakan menjawab, mungkin. Terima kasih, Dion. Saya rasa saya ingin apa yang sudah disebutkan sebelumnya di Rabobank. Kita melihat dengan mitra kita termasuk IDH, klien kita di dalam rantai pasokan, setelah waktu tertentu proyeknya harus di scale up, dan hal ini tentu sedikit sulit karena pada awalnya ada dana sumber pendanaan dari berbagai pihak, tapi untuk scale up mungkin akan sedikit lebih sulit. Jadi pembelajarannya adalah bimbingan teknis tentu diperlukan untuk mendukung praktik-praktik pertanian yang baik, dan untuk scale up dan juga pendanaan lebih diperlukan, dan ini sangat sedikit sulit. Oleh karena itu blended finance ini bisa masuk di sini karena bisa membangun secara berkelanjutan, bukan saja secara lingkungan tetapi juga secara keuangan, dan akan ada di situ terus untuk berkembang.
Dan oleh karena itu, disinilah di mana bank swasta bisa masuk dan pihak swasta di situ bisa masuk. Jadi harus ada business case, terutama untuk petani. Anda bisa melihat ada beberapa proyek yang gagal karena peran petani tidak ada di situ. Ketika kita scale up, kita harus memperhitungkan keberlanjutan keuangannya dan juga bagaimana berengage dengan petani sehingga mereka bisa berpartisipasi dalam kegiatan scale up-nya. Dan ini tentu saja peran dari Pemda untuk melakukan hal ini dan juga rantai pasokan. Dan karena pada akhirnya yang ingin kita lihat adalah peningkatan hasil karena bimbingan teknis dan juga praktik pertanian yang baik, sehingga Anda bisa membayar kembali pinjaman Anda. Dan ketika hal ini terjadi, tidak perlu dilakukan deforestasi, dan Anda bisa melihat mata pencarian lokal meningkat, dan Anda bisa Anda bisa menjawab pertanyaan, apa sih untungnya untuk saya? Maka Anda sudah dalam jalur yang benar. Dan Rarobo dan klien kita ketika bertransisi pada scale up dengan para ahli di lapangan seperti Ibu Kristina, kita harus memiliki banyak perspektif dan membangun bisnis case untuk semua, sehingga Anda bisa menjawab apa untungnya untuk saya, ini untuk Anda, ini untuk Anda. Anda akan menjadi lebih baik dengan melakukan hal ini. Jadi ada satu pertanyaan spesifik mengenai jumlah petani. Jadi ini sedikit sulit. Mungkin kita harus membangun berdasarkan pinjaman terlalu rendah, jadi biaya transaksinya terlalu tinggi. Saya rasa mungkin sekitar 2 juta US dollar, dan jadi saya saya tahu 2 juta rupiah itu tidak. Anda harus mulai kecil karena Anda ingin memahami dinamikanya di masyarakat. Kita tidak memiliki batasan atau batasan bawah batas atas selama masih bisa direplikasi dan dimulai. Jika ada proyek dengan 100.000 US dollar tidak apa-apa, dan kita bisa membantu dengan banyak pihak untuk scale up, karena itu yang kita inginkan. Terima kasih. Kembali kepada Anda, Dio. I think that's also encouraged. Maybe also ini juga relevan pada yang dijelaskan Bu Kristina mengenai pembiayaan dan juga kesempatan untuk mendanai petani skala kecil lebih lanjut. Ada pertanyaan sangat relevan mengenai traceability. Sangat mahal untuk dilakukan, bahkan untuk perusahaan, apalagi untuk petani skala kecil. Hanya ingin untuk memberikan pertanyaan kepada Anda dan panelis. Apakah ada kesempatan untuk platform traceability? Mungkin Pak Amini dan Pak Hans mengenai platform keterlajakan ini atau traceability. Saya tentu ingin juga dukungan nanti dari panelis. Jadi untuk traceability, Anda harus membuktikan kepada donor dan ke pembiayaan publiknya bahwa apa yang Anda lakukan memberikan dampak. Jadi harus ada standarisasi tentunya. Dan kita lihat untuk traceability Anda perlu teknologi. Dan teknologi adalah satu yang harus dibangun untuk men-scale. Kita bisa tentu saja melakukan dukungan manusia saja, tetapi Indonesia terlalu besar dan terlalu banyak petani.
Sehingga untuk membatasi hal ini kita bisa menggunakan teknologi remote sensing dan yang lainnya. Dan saya tidak tahu, mungkin ini pertanyaan untuk panel, untuk seluruh kelompok, bahwa di Asia Tenggara, Singapura dan Indonesia, saya melihat anak muda yang masuk ke dalam sektor teknologi pertanian dan menciptakan startup di sini dan mampu menciptakan sebuah platform yang memiliki penilaian kredit yang sangat baik, sehingga Anda sudah memiliki one-stop shop untuk petani di mana Anda bisa mendapatkan kredit. Dan bergabung dengan kelompok ini, Anda juga bisa memonitor bersama. Karena untuk pihak pemerintah dan juga pihak swasta, untuk membuktikan dampak SDG-nya sangat penting dan harus objektif dan harus berdasarkan data dan berdasarkan hal yang ilmiah. Dan tentunya teknologi adalah hal yang sangat penting. Dan silakan tentunya saya mengundang input yang lain daripada panelis. Mungkin sebelum ke Pak Amini atau Bu Christina terkait traceability platform, mungkin ke Bang Hendra dulu tadi terkait lesson learn. Bang Hendra sebagai forum yang memanage banyak stakeholder dan bagaimana lesson learn dari FKL sendiri ketika mensupport independent smallholder ini yang akhirnya juga mereka bisa mendapatkan proses untuk mendapatkan RSPO. Bang Hendra. Terima kasih, Bang Dion. Ini suatu program yang cukup menarik, Bang Dion dan Bapak Ibu sekalian. Ketika pertama kita menjalankan program ini, banyak orang yang pesimis gitu terhadap program ini. Bagaimana mungkin kita bisa merubah suatu kebiasaan di masyarakat, di petani, untuk membawa mereka ke arah yang terstruktur, yang baik bekerja dalam berkebun. Nah, mungkin sedikit kami akan balik ke belakang, bagaimana program ini bisa terlaksana, bagaimana program ini tercetus. Mulainya kita lihat bahwa Kabupaten Aceh Tamiang ini merupakan salah satu kabupaten di Aceh yang berada di dalam kawasan ekosistem Loser, di mana kawasan ini kawasan yang sangat bagus, salah satu kawasan hutan hujan tropis di dunia yang masih sangat bagus, yang tertinggal saat ini. Dan di sini, di wilayah kita di sini, adalah satu-satunya tempat di mana 4 spesies kunci, mamalia kunci yang sudah langka, yang masih bisa hidup bersama di dalam suatu kawasan. Ada badak, ada harimau Sumatera, ada gajah, dan orangutan. Nah, atas dasar itu, pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, dalam hal ini Pak Bupati, sangat ingin menjalankan program pembangunan mereka itu menjadi program pembangunan yang berkelanjutan, yang hijau. Nah, sejalan dengan itu, IDH juga mengusung satu program yang untuk membuat masyarakat sejahtera dengan pola-pola yang sustainable. Nah, untuk itu, program ini bergabung dan kita jalankan. Dan untuk menjalankan program ini, ada hal yang sangat bagus di mana pemerintah membentuk suatu forum multi-stakeholder sebagai perpanjangan tangan pemerintah, dan ini sangat jarang terjadi. Nah, di sini dalam forum ini yang disebut dengan forum PUPL, Pusat Unggulan Perkebunan Lestari. Dalam forum ini berada mewakili dari pemerintah, dari NGO, dari perusahaan lokal, dan dari perwakilan masyarakat. Dan mereka duduk bersama untuk menjalankan program yang cukup bagus ini. Nah, ketika ini terbentuk, merekalah menjadi perpanjangan tangan pemerintah di Kabupaten Aceh Tamiang untuk menjalankan atau menjadi penghubung antara pemerintah dengan inisiatif-inisiatif yang datang, investor, perusahaan, dan NGO yang akan datang untuk membangun di Aceh Tamiang. Itu adalah dasar pertama sekali bagaimana program ini kita jalankan di Aceh Tamiang. Nah, untuk program VSE sendiri yang masih sangat asing, dan kami pertama sekali juga menjalankan program ini, kita masih meraba nih, Mas. Masih meraba kemana arah program ini. Kita punya satu target, tetapi bagaimana jalannya untuk mencapai target tersebut. Nah, kita mencoba merintis program ini, mengajak semua pihak untuk ikut bergabung. Pelajaran paling menarik adalah ketika pertama kita mencetus menjalankan program ini, banyak pihak itu yang tidak mau, Mas. Jangankan perusahaan,
itu masyarakat sendiri mereka mundur diri gitu. Mereka mundur, apa tujuan? Sudah banyak sekali program-program pembinaan masyarakat, sudah banyak sekali program-program pemberdayaan masyarakat yang datang ke mereka, tetapi mengambang gitu, tidak ada ujungnya, tidak ada hal yang mereka dapat, hanya dapat pelatihan kemudian hilang gitu. Nah, itu merupakan tantangan bagi kami di FKL, bagi kami di PUPL, dan juga bagi teman-teman di IDH dan pemerintah pada saat itu. Nah, kita berkoordinasi, memikirkan bagaimana cara yang terbaik untuk bisa menjalankan program ini, sehingga program ini menjadi program yang menarik gitu. Menjadi program ini menjadi program yang orang mau ikut, bukan kita minta, tetapi mereka yang minta kepada kita. Nah, atas dasar disinilah program yang dibilang inklusi tadi, kita betul-betul menjalankan program ini dengan ikatan emosional gitu. Jadi kita mendekati bagaimana yang saya ceritakan tadi, bahwa pemerintah agak sedikit alergi dengan kita NGO, perusahaan juga alergi dengan pemerintah, masyarakat juga apatis terhadap program-program yang ada, tetapi dengan komunikasi yang sangat baik, dengan komunikasi yang bagus ini, sehingga kita menjelaskan semua step-step yang akan kita lakukan hingga tujuan akhir yang akan kita capai. Nah, alhamdulillah satu-satu, walaupun dengan berat, kita mengajak mau ketika ini sudah berjalan, kita sampaikan bahwa ini program betul-betul untuk bisa sampai ke akhir. Nah, baru mereka terbuka, Mas. Nah, dalam program ini kita melihat bagaimana pertama sekali kita mengusung program ini dengan keterbukaan. Jadi tidak ada dalam program ini yang kita sembunyikan. Ketika ini terbuka, bisa diakses oleh semua publik, dan yang terlibat adalah semua pihak, nah maka mereka mulai percaya. Petani pun ketika melihat bahwa benar-benar semua perusahaan ikut, pemerintah, support pemerintah yang sangat bagus, bagaimana Dinas Perkebunan Pertanian mensupport kami 100%, semua kegiatan, bagaimana Pak Bupati dan yang lainnya mensupport, sehingga ini menjadi jaminan bagi masyarakat, menjadi jaminan, menjadi garansi juga bagi perusahaan bahwa kita lembaga yang menjalankan program ini tidak main-main. Kita bukan menjalankan program ini untuk mencari keuntungan, tapi benar-benar bagaimana kita bisa meningkatkan produksi, bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan pola-pola yang sangat bagus. Saya pikir program ini sangat bagus dengan pilar yang 3 tadi PPI Compact ini. Kita buktikan pertama sekali kita mendata semua petani yang masuk dalam program, mulai dari A sampai Z, mulai pribadiin semua, kemudian lahan-lahan mereka itu kita petakan. Jadi kita ingin bahwa petani-petani di Aceh Tamiang ini nanti semua terdata. Seharusnya ini memang program harus bisa dijalankan di seluruh Indonesia. Ketika kita bertanya, petani Pak Muksin, kita bisa akses dia menanam apa, lahannya berapa, pinjamannya berapa, pendidikannya apa, training apa yang sudah diikuti. Nah, setelah itu kita juga melakukan pemetaan terhadap lahan-lahan mereka. Kenapa? Karena salah satu indikator dalam program VS ini adalah tidak boleh ada isu sengketa lahan, atau isu tidak boleh ada isu tidak boleh ada sengketa lahan lah, seperti itu. Nah, kita mendata, kita mengukur semua poligon lahan-lahan mereka. Nah, kemudian mereka yang sudah kita ukur, kita berikan training, kita kuatkan penguatan kelompoknya, kita berikan training peningkatan ilmu terhadap bagaimana berbudidaya bercocok tanam yang baik, yang lestari, yang berkelanjutan, sehingga hasil produksi mereka nanti dapat ditampung oleh perusahaan-perusahaan mitra yang tergabung di sini. Nah, di sini melalui program ini dibuktikan juga bagaimana pemerintah benar-benar sangat respon dengan mereka memberikan surat tanda daftar budidaya sebanyak 3.713 untuk lahan petani diberikan secara cuma-cuma gratis. Dan ini merupakan prestasi yang cukup bagus. Tidak dikutip bayaran Rp1 pun untuk STDB. Dan juga gitu untuk SPPL, surat permit untuk lingkungannya. Bang Hendra, sorry Ya. potong, mungkin kita bisa lompat ini ke diskusi yang lain, Bang. Karena mengingat waktunya terbatas, cuman pesan dari Bang Hendra sudah kita dapatkan untuk key lesson learn-nya. Makasih Bang Hendra, terutama terkait bagaimana
support dari pemerintah, perusahaan swasta juga diperlukan, dan challenge-nya bagaimana untuk bisa menjadikan yang awalnya hanya teori dan sekarang sudah jadi implementasi seperti itu ya, Bang Hendra. Nah, mungkin related to Pak Agus questions about traceability, mengenai pertanyaan traceability, saya ingin mengundang Ibu Christina untuk meresponnya, karena kalau tidak salah ada sistem traceability, karena ini adalah sebagai persyaratan untuk RSPO, dan setelah Ibu Christina nanti akan ada Pak Amini. Di level kabupaten atau di level tertentu seperti itu, Pak. Mungkin gitu, silakan Bu Christina. Yeah, thank you. So untuk traceability dan juga responsible sourcing is very important for us because Sangat penting, traceability sangat penting, karena sekitar 30% jadi datang dari pihak ketiga, memang 30% ya. Dan untuk program sertifikasi, bukan saja petani skala kecil plasma, tetapi juga untuk supplier luar eksternal kita, mengenai lahannya, pelatihannya, penggunaan pupuknya dalam meningkatkan produksi mereka, dan juga ada memastikan tidak ada kebakaran, dan memastikan pendataan juga untuk pendanaan pinjaman, untuk penjaminan pinjaman. Jadi keahlian pembiayaan sangat penting, dan kita membantu petani skala kecilnya. Ada 2 skala kecil plasma yang tersertifikasi SVO, dan kita akan terus membantu mereka agar menerima sertifikasi mereka. Saya rasa sebagai pemain, kita ada juga supplier dan juga ada buyer. Kita harus memastikan kita bisa mendapatkan hal ini, mencapai hal ini. Target kita adalah 100%. Sekarang 98 untuk RSP, dan kita terus bekerja untuk ini dan memastikan pihak lain juga ikut terbantu. Terima kasih, Bu Christina. Pak Amini, mungkin saya bisa minta sedikit informasi dari pemerintahan Kabupaten Kuburaya, apakah ada rencana untuk membangun traceability, Pak? Terima kasih Mas Dion dan rekan-rekan semua. Untuk ke depan, Bapak Bupati, bukan hanya sekedar bencana, kami sudah membangun penguatan database melalui geospasial. Jadi artinya seluruh potensi yang ada di Kabupaten Kuburaya semua telah termasuk dalam geospasial Kabupaten Kuburaya, yang ini bisa diakses melalui WebGIS geospasial Kuburaya, Kepong Bakul Kuburaya. Selain itu juga, Mas Dion, kami sampaikan bahwa untuk mempermudah dan melakukan monitoring kinerja maupun menjangkau partisipasi yang luas, maka Pokja Percepatan Pelaksanaan Pertumbuhan Hijau ini telah membangun Entatif, yaitu dengan website entatif.org. Hal ini merupakan WebGIS yang berfungsi sebagai platform monitoring dan pelaporan terkait pelaksanaan pertumbuhan hijau yang ada di Kabupaten Kuburaya. Kami mengajak marilah semua untuk berinvestasi di Kuburaya. Kami membuka diri untuk berinvestasi di Kuburaya. Salam menanjak dari Kuburaya untuk Indonesia. Very smooth, Pak. Thank you. Makasih Pak Amini. Mungkin sebagai penutup ada pertanyaan terakhir dari Bapak Nizar, mungkin lebih ke Pak Hans terkait Rabobank in terms of incentivizing smallholders. What are the major risks associated with this type of investment, Pak? Apa resiko? Anda sudah menyebutkan hasil juga lahan, kelegalitasan lahan.
Mungkin silakan sekitar 2 menit, Pak Hans, untuk pertanyaan ini. Terima kasih, pertanyaan yang baik. Mungkin yang pertanyaan yang lebih penting lagi adalah jika Anda ingin membiayai petani skala kecil dengan pendanaan swasta tentunya, petani skala kecil, advokasi ke bank, karena bank jangan menghindari sektor pertanian. Mereka mereka berpikiran bahwa petani ini beresiko dan mereka tidak mau biasanya mengambil resiko ini. Jadi agar keuangan ini untuk mencapai petani, maka resiko ini harus diambil. Dan itulah yang sedang kita lakukan. Kita menjamin beberapa pinjaman ini diambil resikonya, sehingga memungkinkan bank melihat resikonya hilang dan mereka bisa menampung petani. Tetapi tentu saja banyak sekali hal yang lain, walaupun itu terdengar sangat mudah. Karena legalitas lahan itu sangat sulit dan untuk membahasnya sangat panjang. Dan teknologi dapat membantu kita melihat bagaimana cara kita bisa nyaman dengan petani di situ dan petani melakukan kegiatannya dan hasilnya meningkat dan monitoring dapat dilakukan dan bank mitra lain dapat nyaman dengan data-data ini. Oleh karena itu kita harus berpikir di luar batas dan teknologi dapat membantu hari ini. Saya melihat banyak provider think tank yang sudah melihat hal ini, di mana meningkatkan data operasional dan juga untuk penilaian resiko kredit, dengan banyak jargon keuangannya. Dan saya ingin tekankan kembali, teknologi adalah hal yang penting agar Pemda, bank, dan petani dapat bekerja bersama di situ dalam hal ini. Dan ini teknologi dapat membantu semua pihak. Terima kasih Pak Hat. Semoga ini menjawab pertanyaan Pak Nizar. Dan saya rasa untuk Bang Hendra, terakhir Bang, untuk sebagai penutup diskusi kita hari ini, menurut Bang Hendra sendiri atau dari teman-teman FKL, yang paling penting untuk membangun public-private partnership itu kira-kira apa ya, Bang Hendra? Apakah itu nanti dari sisi data transparansi atau apa kira-kira yang bisa menjadi salah satu komponen utama untuk membangun PPP ini? Terima kasih. Terima kasih, Bang Dion. Menurut kami adalah bagian kolaborasi ini dibangun atas dasar transparansi, Mas. Ketika itu transparan, semua saling percaya, kita bekerja bisa lebih mudah. Nah, sebelum berakhir, mungkin saya ada satu pesan bahwa Aceh Tamiang dan Aceh ini merupakan daerah yang baik, yang bagus untuk kita kembangkan. Ayo, ini ibaratkan sebuah puzzle, kami hanya baru mengisi 1 atau 2 puzzle. Mari sama-sama kami mengundang seluruh lembaga internasional, perusahaan, dan donor, mari kita datang ke Aceh untuk bisa mengisi puzzle-puzzle yang lain untuk kita selamatkan kawasan ekosistem Loser dan untuk kita sejahterakan masyarakat yang hidup di sana. Terima kasih, Bang Dion. Terima kasih, Bang Hendra. Pesannya nice and clear. Mungkin dari penutup dari teman-teman FKL bersama ini, saya tutup sesi interaktif discussion kita. Terima kasih kepada seluruh panelis atas insight Anda. Kita mempunyai sesi yang sangat produktif. Saya sendiri dan juga para panelis mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda selama sesi ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Ken sebagai MC. Back to you, Ibu Ken. Thank you.
Thank you very much, Pak Dion, for Terima kasih Pak Dion untuk sesi yang dinamis, dan terima kasih sebuah pembicara, Bapak Mini, Bapak Hans, Ibu Hendra, dan Ibu Christina yang telah bergabung bersama kita dan berbagi perspektif Anda mengenai kemitraan pemerintah dan swasta, dan berbagi program bagaimana Anda meningkatkan kemampuan dan kapasitas di tingkat setempat, di tingkat kabupaten nih, dan bagaimana programnya tersebut, dan bagaimana kolaborasi dari sektor pemerintah dan swasta dapat berdampak langsung pada masyarakat, dan mengetahui Pemda, bisnis, dan pemerintah sangat terbuka dengan kolaborasi seperti ini. Dan pernyataan mengenai transparansi, mengenai komponen utama dalam PPP ini adalah hal yang penting dari diskusi tadi. Terima kasih kepada semua panelis dan pembicara telah berbagi pengetahuan Anda mengenai isu ini. Dan sekarang kita akan beralih pada akhir acara kita. Kita ingin memanggil Bapak Reza Algamar dari TFA dan Chair dari Board of Executive Philanthropy Indonesia yang akan berbagi rangkuman acara hari ini sekaligus menutup. Terima kasih, Ibu Ken. Saya akan pertama menyebutkan bahwa masyarakat global, termasuk kita di sini, lebih banyak sumber daya yang harus dimobilisasi untuk memitigasi perubahan iklim dan pandemi COVID-19 yang disebutkan. Ibu Masita telah menggerus tentunya kemajuan ekonomi dan juga berdampak pada kesehatan dan juga kondisi ekonomi, dan semakin berdampak pada masyarakat miskin tentunya. Dan tentu saja ini adalah program lingkungan yang seperti disebutkan oleh Ibu Christina dan Pak Hendra, tentu sedang mengetengahkan adanya dukungan untuk kepada petani skala kecil. Jadi pendekatan jurisdiksi akan berusaha mengharmonisasi tujuan sosial dan lingkungan di semua mitra, di semua pemangku kepentingan, dan PPP dan bersama dengan pendekatan dan landscape dan yuridisi untuk pembangunan berkelanjutan ini dapat memajukan dan menjadi solusi untuk permasalahan ini, ketahanan pangan, permasalahan yang disebutkan oleh Pak Nazar di IDH untuk PPI telah mengetengahkan pada kita, meningkatkan enabling untuk hijau, ekosistem hijau untuk pembangunan global. Kita mengetahui dari laporan terbaru yang diterbitkan tahun lalu adalah kode merah untuk kemanusiaan. Kita sedang mengalami krisis iklim dan sudah di tengah waktu, dan pertanian perhutanan adalah struktur yang baik yang akan berkontribusi pada emisi global. Dan berdasarkan kajian TFA dan Diameter, Indonesia menunjukkan peningkatan yang baik dalam komoditas yang non-deforestasi, dan akan semoga trennya dapat dilanjutkan. Dan melalui kolaborasi multisektor ini, melalui PPP,
dengan pendekatan jurisdiksi dan landscape akan terus melanjutkan keberlanjutan dan melanjutkan tren berkurangnya produk yang non-deforestasi yang secara gamblang mengurangi deforestasi melalui perusahaan ataupun melalui kerja masyarakat harus terus berjalan di seluruh area dan tentu saja dapat dilakukan jika kita terus meneruskan hal ini untuk terutama berjalan dengan peta jalan keberlanjutan. Blended finance dan pendekatan dari banyak modal untuk pembangunan ini terus muncul sebagai solusi dan sumber daya untuk meningkatkan tujuan pembangunan berkelanjutan di banyak ekonomi baru dan emerging. Blended finance adalah pendekatan yang baik untuk pendekatan adaptasi iklim, perubahan iklim, karena beberapa hal berikut. Karena kedua, baik sektor pemerintah dan swasta akan mendapatkan manfaat dari mitigasi perubahan iklim dan penanganan risiko yang lebih baik dan pihak pendanaan seperti yang disebutkan oleh Haslot tidak bisa dapat menangani mitigasi secara berdiri sendiri. Harus dilakukan lebih lanjut. Blended finance melalui PPP sekaligus dengan pendekatan landscape dan jurisdiksi dapat menutup kesenjangan dan bisa memberikan akses ke pasar sehingga mencapai target SDG. Dan kunci untuk mencapai PPP ini dan tidak terbatas adalah komitmen pemerintah di tingkat nasional ataupun daerah. Dalam tahun 2022, bersama JECAF, kita menginisiasi investasi jurisdiksi yang akan menjadi kerangka memberikan prototipe 10 inisiatif proyek hijau yang siap dilaksanakan disertai bisnis kasus. Dan sebagai permulaan, kita akan melakukan outlook ini untuk Kabupaten Siak, tapi setidaknya kita ingin menyelesaikan 5 pada 2022. Melalui outlook ini, kita akan memobilisasi kerja bersama dan membentuk pendanaan dalam jurisdiksi ini. Untuk menutup sesi JECAF ini, JECAF ingin menyediakan kepada semua pihak untuk berkontribusi dan berinput untuk solusi keuangan yang berkelanjutan dalam forum ini. Terima kasih semuanya. Silakan, Ken. Terima kasih, Pak Rizal, dengan berbagi ringkasan dari diskusi hari ini. Terima kasih kepada semua pembicara dan semua panelis. Dan terima kasih semua kolaborator JECAF dan IDH yang menjadi host hari ini. Dan terima kasih kepada semua peserta yang telah bergabung dengan kita. Dan semoga sampai berjumpa lagi. Selamat malam. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Nah, thank you, Pak Hans. Thank you. Bye. Thank you, everybody. Pak. Thank you, Pak Erwin. Makasih, Ibu Jane. Terima kasih, Ibu. Dan Pak Hans dan Mbak Ken. Pak Hans, salam kenal. Dan Pak Hendra dan Pak Rizal juga. Terima kasih, Mbak. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you, Bu Christina. Terima kasih. Nice to meet you as well. Thank you.
Hendra, makasih Bang. Iya, sama-sama Mbak Jen. Terima kasih semua. Terima Bang kasih. Hendra, Yuk, Bang. Terima kasih. pesan-pesannya bagus sekali. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bang.